Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Alladzi arsalhu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, serta sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa masih sampai dengan hari ini masih bisa menjalankan segala ritual ibadah, amaliyah ubudiyah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, sholat tarawih kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Para ulama mengibaratkan iman itu seperti struktur pohon. Pohon itu memiliki banyak struktur, ada akar, ada ranting, ada cabang, ada daun, dan sebagainya. Maka para ulama membagi struktur iman itu setidaknya menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut sebagai akarnya iman atau usulul iman. Yang kedua, ada yang disebut sebagai su'bul iman atau furu'ul iman atau cabang-cabangnya iman. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Menurut Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Mukhtasar Su'bul Imannya, bahwa akarnya iman atau usul iman ini bersifat stagnan. Dia tidak berubah, tidak tambah, tidak kurang, tidak pasang, tidak surut. Tetapi yang membuat iman itu kemudian bisa pasang, bisa surut, bisa bertambah, bisa berkurang, itu terletak pada furu'ul iman atau cabang-cabangnya iman. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dan berkurangnya iman ini, kata Imam Ahmad Al-Baihaqi, berada atau terletak dalam furu'ul iman, su'bul iman, cabang-cabangnya iman. Beliau membagi 77 cabangnya iman. Iman, cabang-cabang iman itu dibagi menjadi 77 cabangnya iman. Di antaranya ada cabang iman yang disebut sebagai sifat sabar. Sabar itu, kata para ulama, merupakan sebagian daripada iman. Orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sedang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus punya sifat sabar atas ujian dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena apapun itu bentuknya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya wajib bersabar. Kata para ulama, as-sabru minal iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Orang yang tidak bersabar ketika diuji oleh Allah, orang yang tidak bersabar ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu sebagian imannya telah hilang. Ujian ini merupakan garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mewasiatkan itu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk ujian. Dari mulai kekurangan makan, tidak punya uang, terlilit hutang, ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Itu semua rangkaian ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah garis bawahi itu kepada kita, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian-ujian Allah. Orang yang sabar itu ketika diuji oleh Allah tidak menggerutu, tidak protes, bahkan tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil, tidak berlaku adil kepadanya. Tetapi orang yang sabar itu ketika diuji oleh Allah, fa idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sedang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, dan saat itu dia mengatakan sesungguhnya segalanya datang dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Cabang iman lain terkait dengan cabang daripada cabangnya iman menurut Imam Ahmad Al-Baihaqi adalah sifat malu. Sifat malu ini merupakan sebagian daripada iman. Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang tidak punya rasa malu, maka sebagian imannya telah hilang. Orang tidak punya rasa malu ketika bermaksiat kepada Allah. Malu untuk makan harta yang bukan haknya. Tidak punya rasa malu saat dia menggunakan harta yang bukan miliknya. Tidak punya rasa malu saat dia memakan harta anak yatim. Tidak punya rasa malu saat ada saudaranya kelaparan, tidak mau membantu. Maka saat itu sebagian imannya telah hilang. Karena sekali lagi sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dari 77 cabang iman itu kemudian ulama kita menambahkan salah satu cabang iman yang prinsipil terkait dengan sikap kita terhadap kebangsaan dan nasionalisme kita, yaitu mencintai tanah air. Adigumnya adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Orang yang tidak mencintai tanah airnya, maka dapat dipastikan sebagian imannya telah hilang. Atau mungkin memang tidak memiliki keimanan terhadap agama dan kecintaan terhadap bangsanya. Kita perlu ingat bahwa negara kita yang kita cintai ini, Republik Indonesia, itu merdeka di dalam bulan Ramadan. Momentum Ramadan itu digunakan, momentum puasa itu digunakan oleh muassis, proklamator negara kita untuk mendirikan Republik yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Ini bukan tiba-tiba atau tanpa alasan. Kenapa kemerdekaan kita dicetuskan pada bulan Ramadan? Selain bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga bulan yang menentukan awal dari perjalanan sebuah bangsa bernama Republik Indonesia. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai negeri Indonesia, untuk tidak mencintai Republik Indonesia, bangsa kita ini. Sebab kita wajib mempertahankan tanah air kita, karena ini merupakan kehormatan dan harga diri kita. Laisa lahu arad, laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Orang yang tidak punya tanah air, dia tidak akan punya sejarah. Dan orang yang tidak punya sejarah, dia akan dilupakan oleh generasi berikutnya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dari sedemikian banyak cabang iman itu,
cabang iman yang paling rendah adalah imatatul a'da'a anit thoriq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang di jalan yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Di jalan kita melihat paku, beling, kaca, kayu, kulit pisang, kulit semangka, yang ketika terinjak itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Itu serendah-rendahnya daripada cabangnya iman. Andai cabang iman terendah itu saja kemudian kita tidak mau melakukannya, maka dapat dipastikan kita tidak memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi lagi. Kita tidak akan pernah peduli terhadap umat Islam yang sedang kelaparan, tetangga kita yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya, anak-anak kita yang tidak tahu harus bagaimana meniti masa depannya, saudara kita yang tidak tahu bagaimana mencari ma'isyahnya, nafkahnya. Apalagi masa pandemi ini, banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber nafkahnya dan ma'isyahnya. Maka penting cabang iman ini diulas oleh kita selaku umat Islam, karena ini mengajak kepada kita untuk lebih peduli terhadap sosial, terhadap kehidupan masyarakat. Agama kita itu bukan saja hanya urusan surga dan neraka, pahala dan dosa, tetapi agama kita juga banyak ngurusin persoalan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial, ibadah-ibadah yang berkenaan dengan sesama manusia, dengan rekan kerja, dengan tetangga, dan dengan umat manusia yang lainnya. Dan itu digambarkan oleh agama kita, serta dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Shaimin shaimat rahimakumullah. Maka lewat di waktu yang sangat penting ini, lewat ceramah yang sangat singkat ini, saya ingin kembali menekankan bahwa sesungguhnya iman kita itu wajib kita sempurnakan. Dan hanya orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah. Ibadah-ibadah yang lain, haji, sholat, zakat, mencari ilmu, itu kembali nanti kepada si pelakunya. Orang sholat kembali kepada musalli. Orang zakat nanti kembali pahalanya kepada muzakkinya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ibadah puasa, Allah tegaskan dalam hadis qudsi, saumuli wa ana ajzibi, puasamu itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita dipaksa berpuasa dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat sayang kepada kita dan ingin iman kita sempurna. Sebab hanya orang berimanlah yang dipanggil untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi tidak cukup saja hanya beriman kepada Allah. Nabi menegaskan kepada kita, al-imanu uryanun libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa thamratul ilm. Iman itu tidak berbusana. Jadi kalau kita hanya mengaku beriman, kita seperti orang tidak berbusana. Uryan, tidak berbusana. Telanjang, tidak berpakaian. Maka iman kita itu harus dibajukan, dipakaikan, diberikan kostum. Kostumnya iman itu adalah ketakwaan, libasuhut taqwa. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib bertakwa kepada Allah. Takwa itu kata para ulama fikih, salah satu standarnya adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang mukmin, dia wajib muttaqin. Orang yang beriman, maka dia berpuasa. Orang yang beriman, maka dia sholat. Orang yang beriman, dia menghindarkan maksiat. Orang yang beriman, dia menghindarkan korupsi.
Orang yang beriman, dia menghindarkan caci maki. Orang yang beriman, orang yang mukmin kepada Allah, dia tidak menyebarkan berita hoax, dia tidak menyebarkan permusuhan kepada saudara seagama dan sebangsa. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mencintai tanah airnya. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Orang yang tidak mencintai tanah airnya, dapat dipastikan sebagian imannya telah hilang. Maka ketika imannya sudah dibajukan dengan pakaian takwa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya wajib dihiasi. Hiasan iman itu adalah sifat malu. Wazinatul haya. Perhiasan iman itu malu kepada Allah. Tadi saya sampaikan, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan atau menimbulkan murkanya Allah. Malu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghina agama kita sendiri. Dan yang terakhir dari rangkaian cabang iman itu tadi, iman dan takwa serta perhiasannya iman adalah buahnya iman, wa thamratul ilm. Buahnya iman itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini penting dimiliki oleh seluruh umat Islam. Karena dengan ilmu pengetahuan, peradaban Islam bisa maju dengan pesat. Dalam sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak ada satupun peradaban Islam dibangun lewat jalan peperangan. Tidak ada satupun peradaban Islam dibangun lewat jalan permusuhan, tumpah darah. Peradaban Islam dibangun lewat jalan keilmuan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan sastra, pengembangan budaya, pengembangan teknologi, pengembangan ekonomi, dan pengembangan yang bersifat memajukan peradaban Islam. Dan agama kita ini adalah agama ilmu pengetahuan, sangat menjunjung ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah gariskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat. Orang yang berilmu, berpengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ini bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu. Maka tidak ada alasan satupun kita tidak berilmu. Untuk itu masukkan, titipkan anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang mengajarkan keislaman, yang mengajarkan nilai-nilai agama yang moderat, nilai-nilai agama yang membangun peradaban, bukan nilai-nilai agama yang gemar mencaci, gemar memaki, serta nilai-nilai agama yang selalu urusannya bunuh-membunuh, menyalahgunakan arti kata jihad dan sebagainya. Masukkan ke madrasah-madrasah yang baik, sekolahkan mereka di tempat-tempat yang baik, agar di tangan mereka Islam ke depannya bisa maju dan memiliki peradaban yang mulia. Dalam agama kita, Islam, agama kita sangat mementingkan unsur ilmu pengetahuan. Karena seluruh aspek ibadah dalam Islam modalnya adalah ilmu pengetahuan. Salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat ada ilmunya, haji ada ilmunya. Seluruh rangkaian ibadah semuanya ada ilmunya. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu kemudian beribadah, maka ini bisa kita lihat dan bisa kita dapatkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maunah,
pertolongan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berkahi rizki kita, Allah berkahi usia kita, dan semoga wabah bencana pandemi COVID-19 ini segera Allah hilangkan dari bumi pertiwi, negara yang kita cintai ini, dan seluruh jagat alam raya di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti mengembalikan kita kepada yang suci fitri di saat nanti kita menyambut hari raya Idul Fitri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.